ketika ada salah seorang yang menyampaikan terkait hadis maudhu, maka hati-hati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kepada kita semua, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah, hai para umatku, hati-hati, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapapun di antara mereka yang berdusta, berbohong, menyampaikan sesuatu dengan mengatasnamakanku, kata Rasulullah, sebenarnya aku tidak menyampaikan hal itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka Allah akan menempati orang tersebut itu di dalam neraka. Di setiap tahunnya ketika datangnya bulan suci Ramadan, mungkin para jamaah sudah beberapa kali mendengarkan bahwa ada ungkapan tersebut itu dianggap sebagai hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Pernah dengar ya hadis tersebut ya? Yang katanya bahwa Ramadan itu awalnya adalah rahmah. Kemudian pertengahan daripada Ramadan itu dianggap sebagai maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir itu Ramadan dikatakan itqum minan nar, kesempatan bagi seorang hamba untuk mendapati pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu harus kita perhatikan, kalau berdasarkan ungkapan tersebut, berarti Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian. Maka sebagian dari mereka mengkelompokkan bahwa 10 hari pertama itu dianggap bahwa Ramadan itu memberikan rahmah. Sedangkan di 10 hari kedua memberikan maghfirah, ampunan. Dan yang terakhir itu pembebasan dari api neraka. Kalau kita ingin mengkaji suatu hadis, maka ketika kita ingin menyebutkan salah sebuah hadis yang bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus mengkaji terlebih dahulu. Di dalam ilmu hadis itu terdapat ilmu terkait mustalahul hadis yang dapat mengajarkan kepada kita semua untuk mengetahui apakah hadis tersebut adalah hadis yang sahih atau hadis tersebut memang berasal daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Jami'ul Hadits, beliau mengomentari hadis yang telah familiar yang disebutkan oleh kebanyakan orang seperti hadis yang disebutkan tadi. Beliau mengatakan bahwa hadis tersebut memang diriwayatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Akan tetapi ketika di cross check kembali terkait hadis tersebut, bahwa perawi hadis itu bersumber daripada satu madar, satu tumpuan, yaitu yang bernama Ali bin Zaid bin Jada'an. Kata Imam Suyuti bahwa Ali bin Zaid bin Jada'an ini ternyata adalah seorang perawi yang dhaif atau yang lemah. Orang kalau dalam meriwayatkan salah sebuah hadis itu, ketika dia ingin menjadi seorang perawi, maka harus adlun dhabit. Adlun dhabit itu berarti dia jauh daripada kelemahan. Lemah dalam segi hafalan, lemah dalam menangkap pendengarannya itu ketika ada seseorang menyampaikan kepada dia. Boleh jadi ketika kita menyampaikan sebuah ungkapan kepada saudara kita, kemudian saudara kita mengungkapkan tersebut kepada saudaranya lagi, boleh jadi apa yang disampaikan oleh saudara kita yang mendapati ungkapan tersebut langsung dari kita itu mungkin berbeda. Saya mengatakan kepada fulan terkait A, namun karena dasar lemahnya pendengaran fulan tersebut, kemudian dia menyampaikan kepada seorang lainnya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Hal ini seringkali terjadi dalam periwayatan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ali bin Zaid bin Jad'an itu adalah seorang yang lemah.
Kemudian ada seseorang yang mengambilkan hadis tersebut dari Ali bin Zaid yang bernama Yusuf bin Ziyad. Itu juga dikatakan dia adalah orang yang dhaif jiddan. Lemah parah. Status kelemahannya itu lebih parah daripada Ali bin Zaid. Atau ada sebagian ulama yang mengatakan, oh bukan hanya Yusuf bin Ziyad yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ali bin Zaid. Ada salah seorang lagi yang bernama Iyas bin Abdul Ghaffar. Tapi ternyata pada kenyataannya Iyas bin Abdul Ghaffar juga sempat dikomentari oleh salah seorang ahli hadis terkemuka di dunia, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa Iyas bin Abdul Ghaffar ini adalah seorang yang majhul. Apa maksudnya? Seorang yang majhul itu berarti orang yang tidak diketahui keberadaannya. Namanya ada, padahal kenyataannya seorang itu tidak ada. Kita bisa mengatakan di RT sebelah ada Bapak Fulan bin Fulan. Tapi pas kita datangi ternyata yang biasa disebutkan nama tersebut oleh kebanyakan orang, pas kita samperin kagak ada. Itu majhul. Namanya ada, orangnya nggak ada. Maka para ulama kebanyakan, khususnya dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang maudhu atau hadis palsu. Ini jarang kita ketahui. Atau kalaupun tidak sampai kepada derajat hadis maudhu, tapi sampai kepada derajat hadis matruk. Hadis matruk ini semi palsu. Yang artinya matruk itu sendiri asal katanya kan kalau kita artikan harus ditinggalkan. Nggak perlu kita ambil. Maka bagaimana cara kita mengambil suatu kesimpulan? Kalau seandainya Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian, berarti seolah-olah Ramadan ini seperti klasikal. Ada seorang anak yang belajar di SD, kemudian ketika dia naik tingkatan SMP, maka sesuatu yang dipelajari di SD tidak lagi dipelajari kembali. Begitupun ketika dia naik kepada tingkatan SMA, pelajaran SD dan SMP tidak dipelajari kembali. Kalau seandainya Ramadan diklasifikasikan seperti itu, maka ini sangat bertentangan. Sedangkan Ramadan itu 1 bulan full, isinya itu adalah rahmah. 1 bulan full daripada Ramadan, isinya adalah maghfirah, ampunan dari Allah. 1 bulan Ramadan adalah kesempatan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas ya. Dan hal tersebut itu ternyata bertentangan juga, kontradiksi dengan salah sebuah hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun umatku yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan penuh dengan mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Berarti orang kalau melaksanakan ibadah puasa, syaratnya dengan iman, wahtisaban, setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan, dia mendapati kesempatan untuk mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bertentangan. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa ketika ada salah seorang yang menyampaikan terkait hadis maudhu, maka hati-hati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kepada kita semua, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah, hai para umatku, hati-hati, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapapun di antara mereka yang berdusta, berbohong, menyampaikan sesuatu dengan mengatasnamakanku, kata Rasulullah. Sebenarnya aku tidak menyampaikan hal itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka Allah akan menempati orang tersebut itu di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, singkat seperti itu.
Karena kita sudah bertepatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka yang perlu kita ketahui bahwa di setiap waktu ibadah, itu tentu pada bagian akhir biasanya lebih istimewa daripada bagian awalnya. Jadi hal itu sudah menjadi salah sebuah kaidah dalam waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada seluruh hambanya, bahwa di setiap waktu ibadah tentu pada akhirnya itu adalah waktu yang lebih istimewa daripada bagian awalnya. Kita tahu bahwa waktu malam itu termasuk di antara waktunya seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih tepat untuk mendapati kekhusyuan, dan bacaan di waktu tersebut itu lebih berkesan. Artinya bagaimana? Waktu malam itu biasanya pengaruhnya lebih hebat. Karena orang yang bermunajat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam hari dengan catatan dia tidak mengantuk. Ya, catatannya dia tidak mengantuk. Biasanya dia akan merenungnya itu lebih maksimal daripada di waktu siang. Dia bermunajat kepada Allah dengan sebuah kekhusyuan, menghadirkan di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di waktu malam itu lebih dahsyat efeknya daripada ketika seorang beribadah di waktu siang. Maka kalau kita lihat, ada sebagian dari kita yang ketika melaksanakan sholat di tengah malam itu sampai dia menangis, meneteskan air mata. Khusyuk. Beda kalau di waktu siang. Banyak sekali gangguan, bising. Kalau di malam sunyi. Kemudian oleh karena itu para ulama, bagi mereka waktu malam itu adalah kesempatan emas untuk mendapatkan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wardah, beliau dalam satu riwayat diceritakan setiap malamnya beliau itu bangun sampai berkali-kali. Setiap beliau bangun, beliau menyalakan lampu, kemudian beliau menulis. Setelah itu beliau tertidur kembali, mematikan lampunya, dan hal itu terjadi berulang-ulang kali dalam satu malam. Bahkan sampai pembantunya yang biasa menyiapkan persediaan beliau ketika beliau bangun di waktu malam hari, juga melakukan hal yang sama. Sampai-sampai ada seseorang yang mengatakan, bertanya kepada Al-Imam Syafi'i, kenapa lampu tersebut tidak dibiarkan saja terus menyala? Kenapa setiap kali engkau bangun, engkau nyalakan, kemudian engkau tertidur, engkau matikan kembali? Beliau menjawab apa? Inna zulmatal laili ajlalil qalbi. Kata beliau, sesungguhnya gelapnya malam itu lebih dapat menjernihkan hati dan pikiran. Itu gelapnya malam. Maka kalau waktu malam itu bagi para ulama kesempatan yang sangat berharga. Di tengah gelapnya malam, para ulama itu biasa mudah untuk merenung dan juga dapat mendapatkan kesimpulan daripada ilmu yang lebih tajam dibandingkan waktu terang. Sehingga apa? Itulah kelebihan waktu malam bagi para ulama. Berbeda sama kita. Kita kalau setiap hari ngendusin aja waktu kita tidur, ngendusin tahu. Apa kalau itu bahasa orang Betawi, ngendusin. Berarti suka terbangun di waktu malam. Kita waktu malam suka seringkali terbangun ketika misalnya kita mempunyai seorang bayi. Bayi kan tidurnya nggak beraturan. Biasa usia 1 sampai 6 bulan itu waktu bagi orang tuanya sedang capek-capeknya. Setiap hari bangun mulut tengah malam, rewel banget, nangis terus.
Nah, kadangkala kita merasa apa? Kesal. Di waktu malam tidur nggak nyenyak, tidur nggak nyaman, terbangun berkali-kali. Sehingga mungkin ada sebagian dari kita menganggap, oh ini menjadi gangguan untuk kita melakukan aktivitas di hari esoknya. Karena bangun berkali-kali di waktu malam, besoknya kita sudah kelelahan. Tapi berbeda dengan pandangan para ulama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu malam tersebut itu untuk beribadah. Dan akhir daripada malam itu yaitu adalah kesempatan bagi seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap akhir daripada waktu ibadah lebih mulia, lebih istimewa, lebih afdal daripada bagian awalnya. Karena ketika di waktu akhir daripada malam itu terdapat nuzulur rahman. Apa itu nuzulur rahman? Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada setiap para hambanya yang bangun di malam tersebut. Jadi ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini merupakan hadis yang sahih, dikatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia di setiap malamnya. Nah, ini jangan sampai kita salah mengartikan hadis tersebut. Makna nazala yanzil di dalam redaksi hadis tersebut, Allah turun bukan berarti Allah turun dari atas ke bawah. Sebagaimana layaknya manusia dikatakan dia turun berarti dari atas ke bawah. Hati-hati dalam mengartikan hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang mengandung mutasyabih. Biasanya ini diartikan oleh kaum golongan musyabbih. Mereka itu selalu mengatakan, oh Allah itu mempunyai zat yang zatnya itu sama seperti manusia. Sang Khalik disamakan dengan makhluk. Hati-hati, seperti dikatakan dalam Al-Quran itu, yadullahi fauqa aidihim. Katanya tangan Allah itu di atas tangan mereka. Kok Allah punya tangan? Enggak seperti itu. Ini kaum musyabbahah ini seperti itu. Suka menyamakan antara sang Khalik dengan makhluk. Maksudnya yadullah fauqa aidihim, para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan tangannya Allah ibarat ini kekuasaannya Allah itu di atas kekuasaan para manusia. Kalau manusia itu paling tinggi jabatannya adalah presiden, di atas presiden masih ada Tuhan. Ada ayat lain yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Katanya Allah Subhanahu wa taala itu duduk di atas aras. Katanya duduknya Allah itu seperti duduknya kita manusia. Oh, enggak seperti itu. Salah dalam memahami redaksi ayat tersebut. Begitu pula ketika memahami hadis yang tadi telah disampaikan. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun ke langit dunia di setiap malamnya. Maksudnya Allah itu mengutus dari para malaikatnya untuk menyampaikan pesannya kepada setiap hambanya. Kapan Allah turun? Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Kata Allah, Allah turun itu di sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau tadi awal malam itu sudah mulia, tapi di akhirnya lebih mulia karena Allah itu turun pada saat itu. Kemudian Allah katakan, yaqulu man yad'uni fastajibalah. Kata Allah, kalau seandainya ada seorang hambaku meminta, ya bermunajat, berdoa kepadaku di waktu tersebut, fastajibalah, maka aku akan kabulkan setiap permintaannya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Kemudian kata Allah, kalau seandainya mereka meminta sesuatu kepadaku, akan aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Kalau seandainya ada di waktu tersebut dari hambaku yang memohonan ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dirinya. Jadi waktu malam ini sangat dahsyat, yang lebih utama di bagian akhirnya. Begitu pula dalam waktu di hari Jumat. Di hari Jumat juga sama. Hari Jumat adalah waktu yang mulia. Tapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, di setiap waktu ibadah awalnya mulia, tapi pada bagian akhir itu jauh lebih mulia, lebih istimewa. Sehingga pada bagian akhirnya di waktu Jumat itu dikatakan sebagai waktu yang mustajab. Maka kita dianjurkan di setiap hari Jumat
Khususnya setelah melaksanakan sholat asar, itu kita memperbanyak doa. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan yaumul jum'ah ithnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu terdiri daripada 12 jam, itu kata Rasulullah. Minha sa'ah la yujad abdun muslimun yas'alullaha illa atahu iya. Kata Rasulullah, di antara waktu tersebut ada satu waktu di mana tidaklah seorang hamba meminta sesuatu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah akan beri dan Allah kabulkan permintaannya. Maka kata Rasulullah, faltamisuha akhir sa'ah ba'dal asr. Kata Rasulullah, maka carilah waktu tersebut setelah waktu asar. Maka di waktu asar di hari Jumat sebelum masuknya waktu maghrib, karena sudah berbeda waktu nanti. Ya, karena dalam perputaran tanggal Hijriyah itu pergantian hari dimulai dari waktu maghrib. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Di mana baginda Rasulullah SAW meriwayatkan salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Kata Rasulullah, tidak ada satu hari yang di dalamnya itu terdapat suatu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hari-hari pertama di dalam bulan Zulhijjah, yaitu yang dimaksudkan ada 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Nah, jadi 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah itu adalah waktu yang mulia. Tapi puncaknya pada saat apa? Pada saat tanggal 9 dan tanggal 10 atau yang biasa kita sebutkan sebagai hari Arafah dan hari Idul Adha. Jadi itu dari 3 contoh tadi. Waktu malam paling mulia istimewanya di bagian akhir. Di waktu hari Jumat istimewanya juga di bagian akhir. Di waktu 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga istimewa waktunya ada di bagian akhir. Maka begitu pula juga terjadi pada bulan Ramadan. Dalam rentang 1 bulan full. Di dalam bulan Ramadan itu waktu yang paling istimewa adalah di bagian akhir daripada Ramadan tersebut. Yaitu adalah 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai waktu untuk beribadah dan dijadikan sebagai waktu yang mulia karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Karena itulah yang menentukan perjuangan kita dalam beribadah itu ada pada akhirnya. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal perbuatan baik yang bersifat ibadah maupun non-ibadah itu tergantung bagaimana akhirnya. Kalau kemarin di dalam bulan Ramadan kita sudah bersungguh-sungguh, tapi kalau di dalam akhir daripada Ramadan tersebut kita sudah mulai lengah, ya maka yang menjadi penilaian itu adalah pada bagian akhir tersebut. Di dalam bulan Ramadan, jika akhirnya dia baik, maka awal daripada Ramadan tersebut dianggaplah baik. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya di bagian akhirnya itu buruk, awalnya yang baik itu akan turut menjadi buruk. Jelas ya sampai di sini? Masya Allah. Ada yang ngangguk-ngangguk udah. Hati-hati Pak. Kalau ngaji nyender tembok, pahalanya bagi 2 sama tembok berarti. Habis nyender, ngantuk. Lanjut. Maka begitupun dalam perlombaan. Dalam perlombaan itu yang menang ditentukan dengan mereka yang juara di bagian akhirnya. Maka suatu hal yang paling penting itu adalah bukan kekuatan, tapi ketahanan. Kita harus bedakan antara kekuatan dengan ketahanan. Ada yang kuat tapi tidak tahan lama. Betul. Oh, berasa kuat, kekar. Tapi ketika bertemu dengan pasangan, loyo, tidak tahan lama.
Ada yang kuat tapi tidak tahan lama. Sehingga di bagian akhir dia tidak bisa mampu menyelesaikannya. Semangat di awal tapi di bagian akhir tidak. Sehingga kita dapat ambil pelajaran bahwa kita diajarkan jadilah seorang muslim yang mempunyai ketahanan bukan hanya sebatas kekuatan. Sehingga apa? Setiap kali kita melakukan suatu amalan ibadah, bentuk ketaatan, kita bisa sampai kepada bagian akhirnya. Kalau ibarat orang yang sedang lari maraton, dia lomba lari maraton, antara yang lari kencang dengan yang mempunyai ketahanan, kira-kira yang menang yang mana? Kalau lari kencang berarti dia kuat. Tapi yang kuat belum tentu bertahan. Maka biasanya yang juara itu adalah yang bertahan. Ada yang lari kencang. Namun pada akhirnya dia hanya mampu menempuh jarak dekat. Berapa ratus meter kemudian dia langsung ngos-ngosan. Tapi ada yang larinya stabil, pelan. Mungkin di awal dia terlambat. Di awal dia kalah. Tapi karena dia bertahan, dia mengalahkan daripada yang kuat. Dan seperti itulah dalam beramal. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ahabbul a'mal lillahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Suatu amalan yang paling dicintai, paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal adwamuha wa in qalla yang paling dawam. Dawam itu berarti berkesinambungan, bertahan, wa in qalla walaupun sedikit kadar daripada amal tersebut. Ada seseorang yang kemarin di awal bulan Ramadan, giat membaca Al-Quran. Ketika datangnya bulan Ramadan, dia punya himmah, punya semangat. Bertekad, setiap hari saya akan menghatamkan Al-Quran. Paling tidak 1 juz dalam 1 hari. Wow, tekadnya luar biasa. Tapi ternyata baru sampai 10 hari. Jangan 10 hari, baru 3 hari. 3 hari pertama baca setiap hari 1 juz. Hari keempat udah mulai ada kesibukan. Malas sudah baca Al-Quran. Ada orang yang nggak bisa menghatamkan 1 juz dalam 1 hari. 1 hari cuma bisa membaca 1 lembar ataupun setengah juz. Paling banyak. Tapi stabil setiap hari terus dia baca sampai akhir bulan Ramadan. Itulah yang lebih mulia daripada mereka yang di awal hanya sebatas apa? Ngegas di awal, tapi kesonanya kendor. Begitu pula kalau kita samakan dengan binatang. Nah, ini kalau binatang nih biasanya ada herbivora, ada omnivora. Ada yang pemakan daging, ada yang pemakan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat binatang yang biasanya makan daging, biasanya itu identik dengan binatang yang kuat. Seperti harimau, singa. Maka dia kuat. Kalau kita lihat ada contoh citah. Citah atau cetah. Larinya kencang, dia pemakan daging. Larinya cepat, tapi mungkin hanya sampai jarak yang tidak begitu panjang. Berbeda dengan hewan pemakan tumbuhan. Ada di antaranya yang makan rumputan seperti unta dan juga kuda. Tapi biasanya kedua hewan tersebut digunakan untuk apa? Melakukan perjalanan jauh. Karena dia kuat untuk bertahan. Ya, di zaman Rasulullah SAW ketika melakukan suatu hijrah perjalanan safar, itu biasanya para sahabat, sebagian ada yang menaiki unta, ada yang menaiki kuda. Zaman Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah itu bisa berhari-hari. Kalau kita sekarang naik bis 5-6 jam. Bahkan ada kereta cepat sekarang. 2 jam sampai dari kota Makkah ke kota Madinah. Zaman dulu berhari-hari. Naiknya apa? Unta bertahan. Maka kalau kita nih manusia, kita omnivora apa herbivora nih? Hah? Biasanya yang omnivora, kalau kita senang makan daging, biasanya nggak tahan lama. Ya, tapi beda sama yang suka makan sayur-sayuran. Biasanya apa? Awet muda. Nggak mati-mati. Matinya lebih lama.
Beda yang sama pemakan daging. Berasanya dia kuat. Kuatnya di awal, tapi biasanya usianya pendek. Betul nggak? Itulah. Maka yang menjadi penentu adalah akhir daripada kehidupan seseorang. Maka dalam beribadah, Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita supaya kita beribadah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Hai para hambaku, beribadahlah kalian, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu suatu keyakinan. Al-yakin yang dimaksudkan itu oleh para ulama adalah al-yakin bima'na al-maut, yaitu kematian. Beribadahlah engkau sampai tiba kepadamu waktu kematian. Ada orang beribadah sekian puluh tahun, tapi di masa akhir hidupnya dia tidak lagi mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi husnul khatimah. Maka di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan di akhir bulan Ramadan ini. Satu, yang pertama, perbanyak kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak mohon ampun kepada Allah karena dalam kegiatan ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup, selama kita di dalam bulan Ramadan ini mungkin banyak sekali kekurangan. Banyak sekali kekhilafan, ada kesalahan-kesalahan sehingga kita haruslah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang setiap perkara ibadah atau bentuk ketaatan, setelah kita menyelesaikannya, memang kita dianjurkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu taala anhu warda, dikatakan bahwasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati istaghfara thalathan. Rasulullah nih kalau sudah selesai melaksanakan salat, biasanya beliau beristighfar, mohon ampun kepada Allah thalathan, sebanyak 3 kali. Sama seperti kita kalau biasa habis selesai salat, kita baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ternyata memang setiap kita melaksanakan ibadah, kemudian setelah selesai kita beristighfar. Dalam contoh lain, dalam ibadah haji Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolak belakanglah kamu atau bertolaklah kamu seperti mereka kebanyakan manusia bertolak. Maksudnya bertolak dari mana? Dari Arafah. Artinya suruh pulang udah. Karena puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya udah, setelah selesai melaksanakan ibadah haji di Arafah, pulang. Kemudian kata Allah apa? Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sama seperti ketika kita setelah melakukan suatu perkumpulan di mana perkumpulan tersebut itu terdapat kebaikan di dalamnya, sama seperti kita mengadakan majelis ilmu semacam ini. Kita dianjurkan untuk apa? Membaca doa seperti doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita diperintah apa? Untuk memohon ampun kepada Allah, bahkan diperintah wa atubu ilaik, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap amal ibadah, ya, khususnya dalam bulan Ramadan ini, karena kita sudah sampai di akhir ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita semua doa yang beliau ajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Apa kata beliau? Baca nih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni kalau ya sigotnya itu adalah domirnya adalah ana, domirnya ana, kita, saya. Tapi kalau kami ya ana. Itu hanya perbedaan dari segi ilmu nahu. Baca, perbanyak kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan bukan hanya di akhir 10 Ramadan saja, bukan. Setiap dari awal kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah dianjurkan membaca doa tersebut. Lebih-lebih ketika sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Nah kemudian
Ramadan itu tidak selalu melulu membahas tentang kemuliaan. Bahkan di dalam akhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW sedikit memberikan ancaman kepada kita. Jadi pada saat itu diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang naik ke atas mimbar, Rasulullah naik kepada tangga yang pertama. Jadi kalau Rasulullah tuh mimbarnya kan naik ke atas tangga. Memang itu sunnah. Ketika kita ingin membuat mimbar itu, ya ada tangganya. 3 tangga para khatib itu yang berkhutbah di sana, naik satu tangga satu persatu. Sama seperti layaknya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menaiki tangga tersebut, beliau mengucapkan satu tangga, amin. Naik ke tangga kedua, tangga ketiga, amin. Para sahabat bingung, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin sedangkan kami tidak mendengar engkau sedang berdoa? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, pada saat aku menaiki tangga satu persatu, malaikat Jibril di sampingku berdoa. Kemudian aku aminkan. Pada saat aku naik kepada tangga yang pertama, kata Rasulullah, malaikat Jibril berdoa. Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yukfar lahu. Kata Rasulullah, malaikat Jibril berdoa, sungguh amat celaka, amat merugi seorang hamba yang sudah mendapati bulan Ramadan, kemudian dia melewati bulan Ramadan tersebut, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku ucapkan amin. Oh, ini bahaya nih. Yang berdoa malah malaikat, makhluk mulia. Malaikat Jibril berdoa, yang mengaminkan Rasulullah, manusia yang paling mulia di muka bumi, yang setiap doanya tidak mungkin tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakalah orang yang mendapati Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan tersebut, tapi tidak mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ancaman. Ramadan gak selalu melulu membahas tentang kemuliaan. Dibahas tentang kemuliaan, tapi kita tidak tahu ternyata di balik itu semua ada ancaman. Di dalam bulan Ramadan, apakah setiap manusia itu mendapati kesempatan untuk melebur dosa-dosanya? Ramadan itu memang kesempatan untuk melebur dosa, tapi tidak setiap hamba itu mendapati kesempatan tersebut. Artinya menyia-nyiakan. Bahkan mungkin bukannya melebur dosa, tapi malah menambah dosa. Ada apa enggak tuh? Di Ramadan bukannya beribadah, tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa enggak? Ada kita, saya. Seperti itu. Seharusnya di dalam bulan Ramadan kita mendapati ampunan, tapi malah justru menambah dosa. Maka ini sudah menjadi peringatan bagi kita semua, ketika di awal hingga detik ini kita belum berusaha semaksimal mungkin dalam memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan, paling tidak nih di akhir kesempatan kita sampai terakhir di bulan Ramadan nanti, kita usahakan. Kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang kedua, carilah penyebab. Bagaimana supaya kita mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka yang pertama, kalau kemarin ketika tanggal 17 Ramadan itu terjadi apa? Terjadi nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Peristiwa terjadinya nuzul Quran itu dalam artian berarti proses turunnya Al-Quran untuk menyempurnakan ajaran Islam sebagai bentuk petunjuk kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya di malam nuzul Quran itu manusia berusaha untuk semaksimal mungkin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam membaca Al-Quran. Memahami, mentadaburi, dan mempraktekkan segala apa kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW
bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan Al-Qur'anu syafi'un musyafa' wa mahilun musaddaq. Kata Rasulullah, Quran itu syafi'un musyafa', pemberi syafaat yang syafaatnya itu diterima. Wa mahilun musaddaq, sebagai penuntut yang tuntutannya itu dibenarkan. Faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Siapapun orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, artinya selalu memposisikan Al-Quran itu terdepan. Ya, kalau Al-Quran bilang ke timur, kita berangkat ke timur. Al-Quran mengatakan ke barat, kita berangkat ke barat. Maka apa janji dari Rasulullah? Qadahu ilal jannah. Allah akan tuntun hambanya tersebut untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimasukkan ke dalam surga. Enak dimasukkan atau masukin? Enak dimasukkan, udah. Kita tinggal nyantai. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Begitupun sebaliknya, orang yang selalu menjadikan Al-Quran itu terbelakang. Memposisikan Al-Quran di belakang. Al-Quran kata ke barat, kita malah ke timur. Al-Quran bilang ke selatan, kita malah ke utara. Maka hati-hati, saqahu ilan nar. Allah akan tuntun dirinya itu masuk ke dalam api neraka. Maka itu adalah salah satu penyebab bagi kita untuk mendapati ampunan dari Allah. Kita baca Al-Quran pada kesempatan terakhir ini. Apalagi di malam 10 hari terakhir ini terdapat malam Lailatul Qadar. Yang dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sebagai apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini luar biasa. Jadi kalau 1000 bulan itu ukurannya bagaimana? Ukuran dari 1000 bulan, para ulama mengatakan 87 tahun 4 bulan. Makanya satu malam dikatakan dia lebih mulia daripada 1000 bulan. Karena nggak semua orang itu sampai kepada usia 80 tahun. Bayangkan satu malam kita mendapati fadilah seperti hidupnya seseorang 87 tahun. Kalau kata Rasulullah, a'maru ummati ma bainas sitin la sab'in. Kisaran usia umatku rata-rata itu 60 sampai 70 tahun. Wa qallu ma yatajawaz zalik. Cuma sedikit di antara mereka yang melewati daripada usia tersebut. Nah, 60 sampai 70 tahun, ya udah peringatan. Ya bentar lagi dah. Ya, hanya sedikit orang yang mencapai usia lebih dari itu. Ada yang sampai 100 tahun ada, tapi jarang. Maka kalau seandainya di malam Lailatul Qadar tersebut kita mendapati malam tersebut, ya, ini luar biasa. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah indikasi kepada kita. Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mulai terhitung berarti dari tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Kita nggak ada yang tahu kapan jatuh pastinya malam Lailatul Qadar, tapi Rasulullah sudah memberikan sebuah indikasi kepada kita semua. Ya paling kagak di setiap malam ganjil kita apa? Ya berusaha untuk memperbanyak amal ibadah di setiap malam tersebut. Maka Rasulullah SAW diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah sebagai penutup. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairih. Kata Sayyidatuna Aisyah sebagai saksi hidup daripada baginda Rasulullah. Beliau itu selalu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Tidak seperti kesungguhan beliau di malam-malam lainnya. Maka cirinya yang pertama ketika Rasulullah idza dakhalal ashral awakhir min Ramadan, ketika Rasulullah sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau apa? Syadda mi'zarahu. Mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya itu artinya apa? Beliau itu menjauhkan istri-istrinya. Menjauhkan istri-istrinya.
Kemudian wa aiqaza ahlahu, membangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan di setiap malam. Nah, ini kita coba kita terapkan dalam kehidupan kita dalam berkeluarga. Kita punya istri, punya anak, kita bangunkan setiap malam. Ayo, mari kita sama-sama beribadah, ya, meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala.